Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Niwayan Lina Lestari, NIM D1B1200090 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan metode gravimetri, titrimetri, kolorimetri. Yang pertama, metode analisis gravimetri. Analisis gravimetri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, gravimetri curah hujan. Yang kedua, elektrogravimetri. Yang ketiga, gravimetri volatilasi dan termogravimetri. Yang keempat, titrimetri gravimetri. Yang kelima, gravimetri paprikulat. Dari kelima analisis gravimetri, yang paling akurat yaitu analisis gravimetri curah hujan, di mana analit secara selektif diubah menjadi bentuk yang tidak larut dan diendapkan secara kuantitatif dan dari larutannya. Endapan diperlukan agar mudah disaring dan dikeringkan dan akhirnya diukur masanya. Massa analit kemudian dihitung berdasarkan bahan kimia, komposisi, PPT dan massanya. Adapun faktor penting untuk analisis gravimetri yaitu koagulasi atau yang diinginkan, peptisasi atau yang tidak diinginkan, yang ketiga nukleasi, yang keempat pertumbuhan partikel, yang ketiga suspensi koloid, yang kelima tidak yang diinginkan, yang keenam perencanaan atau baik. Yang kedua yaitu analisis titrimetri. Adapun pengertian dan istilah titrimetri adalah analisis kuantitatif dengan mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan baku yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti. Larutan baku adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan konsentrasinya biasa dinyatakan dalam satuan E. Adapun kesalahan dalam metode titrasi atau titrimetri yaitu perbedaan volume atau massa antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi, karena kehilangan cuplikan karena tumpah saat pemindahan larutan, kontaminasi atau larutan yang jadi encer. Yang ketiga, salah mencampurkan larutan setelah diencerkan. Yang keempat, pengotoran pada standar primer. Yang kelima, kesalahan menimbang. Yang keenam, salah baca red, salah pemakaian indikator. Adapun persyaratan reaksi dalam titrimetri. Yang pertama, reaksi harus diproses sesuai persamaan kimiawi. Yang kedua, reaksi harus benar-benar selesai pada titik ekivalensi. Yang ketiga, harus tersedia beberapa metode untuk menentukan kapan titik ekivalen tercapai. Yang keempat, reaksi harus berjalan cepat sehingga titrasi dapat diselesaikan dalam beberapa menit. Metode yang ketiga yaitu metode kolorimetri. Metode kolorimetri adalah suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna antara larutan sampel dan larutan standar dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dan detektor mata. Metode kolorimetri dibagi menjadi dua, yaitu metode kolorimetri visual menggunakan mata sebagai detektornya. Yang kedua, metode fotometri menggunakan fotosel sebagai detektornya. Metode kolorimetri visual ini ada 4 macam, yaitu metode standar seri, yang kedua metode kesetimbangan, yang ketiga metode pengenceran, yang keempat metode standar sintesis. Metode standar seri, pada metode ini dibuat menjadi larutan standar dan larutan sampel dalam tabung. Yang kedua metode kesetimbangan, pada metode ini dilaksanakan cara membandingkan larutan sampel dengan larutan standar yang akan dianalisis. Yang ketiga, metode pengenceran. Dalam metode ini menggunakan satu zat standar dan sejumlah buret yang berisi blanko. Yang keempat, metode standar sintesis. Zat yang dimiliki diperoleh dengan cara menambahkan sejumlah komponen standar terhadap suatu larutan blanko sampai terjadi kesamaan warna. Prinsip dasarnya pada blanko dikembalikan larutan standar. Metode
kesetimbangan. Metode kesetimbangan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem silinder Ehner, terdiri dari sepasang silinder yang persis sama dengan keran yang ada di bawahnya. Umumnya itu kedua larutan sama, maka warnanya akan berbeda. Untuk pengamatan dilakukan secara vertikal. Yang kedua, bejarum komparator. Alat ini mencapai kesamaan warna antara larutan sampel dengan larutan standar. Dilakukan dengan cara menggeser larutan sampel sepanjang skala yang berada di atas bejarum komparator. Yang ketiga, Debauche colorimeter. Pada alat ini, kesamaan warna dicapai dengan cara mengatur atau mengubah jarak antar alas bejana dengan bagian bawah alat pelampung okuler. Itulah materi yang telah saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.